Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini, untuk kesempatan ini. Engkau berikan bagi kami untuk kami bisa belajar firman-Mu. Namun kami membutuhkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 17 Agustus 2020, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya berikan judul, terlibat dalam usaha kemajuan bangsa. Terlibat dalam usaha kemajuan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati kemerdekaan negara kita. Sudah 75 tahun bangsa kita merdeka. Tentu sudah bukan muda lagi. Namun satu hal yang harus kita perhatikan untuk tetap kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Yaitu kita harus terlibat dalam usaha untuk kemajuan bangsa kita. Firman Tuhan kali ini yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-7 adalah salah satu bentuk keterlibatan kita dalam kemajuan bangsa kita. Mari kita baca. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada dua hal yang dijelaskan di ayat ini. Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota. Bapak Ibu, kata usahakan di dalam bahasa Ibrani itu daras. Itu secara literal artinya mencari. Namun ini mengandung makna peduli tentang sesuatu hal. Dan juga menyelidiki tentang sesuatu hal. Dan di sini adalah fokus atau bisa menjadi tujuan. Jadi kesejahteraan kota itu harus menjadi fokus bagi umat Tuhan. Atau bisa menjadi tujuan bagi umat Tuhan. Itulah yang namanya mengusahakan. Menjadikan fokus. Jadi kesejahteraan kota menjadikan fokus tujuan dalam kehidupan orang percaya atau umat Tuhan. Kata kesejahteraan Bapak Ibu tentu sudah sangat hafal. Ini dalam bahasa Ibrani shalom. Kesejahteraan. Yang dinamakan shalom itu meliputi keseluruhannya. Bukan hanya kata damai saja, bukan. Tapi shalom itu meliputi keseluruhan. Bukan hanya tidak ada perang. Bukan hanya tidak ada pertengkaran. Tetapi juga hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Itu shalom. Juga sekaligus menyangkut masalah keadaannya, yaitu makmur, yaitu adil, yaitu sehat, yaitu kecukupan. Itulah shalom. Bukan hanya tidak ada perang atau pertengkaran, tetapi ada kemakmuran, ada keadilan, ada kesehatan, dan juga ada kecukupan dalam kehidupan
rakyat yang ada di situ. Shalom itulah arti secara menyeluruh. Umat Tuhan harus terlibat supaya keadaan itu menjadi nyata di kotanya. Supaya tidak ada perang, tidak ada pertengkaran, ada hubungan yang harmonis, supaya ada kemakmuran, supaya ada keadilan, supaya ada kesehatan dan kecukupan. Umat Tuhan harus berusaha mencari hal itu, menemukan hal itu, dan membagikan kepada yang lain. Fokus kepada keadaan itu. Itu tanggung jawab umat Tuhan, di mana Tuhan letakkan umat Tuhan berada. Mengusahakan kesejahteraan kota. Yang kedua, mendoakan. Mendoakan kota itu. Mendoakan kota itu berarti mendoakan pemerintahannya, mendoakan rakyatnya, juga mendoakan kehidupannya. Itu yang harus didoakan. Doakan terus-menerus. Alasannya apa? Alasannya di sini disebutkan keadaan kota itu berpengaruh, berdampak kepada kehidupan umat Tuhan sendiri. Di sini dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ketika kota di mana umat Tuhan itu tinggal dan menjadi sejahtera, maka umat Tuhan juga bisa sejahtera. Sebaliknya, jikalau ada kekacauan, umat Tuhan juga kena dampaknya. Maka harus didoakan. Didoakan pemerintahannya, rakyatnya, dan kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kita bagian dari negara dan bangsa Indonesia. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita untuk terlibat demi kemajuan bangsa Indonesia. Paling tidak adalah wilayah kota, atau paling tidak wilayah di sekitar kita, di RW di mana kita tinggal, di RT di mana kita tinggal. Usahakan kesejahteraannya, fokus untuk kesejahteraan wilayah di mana kita tinggal. Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita bisa hidup mandiri. Mandiri. Jangan hidup menyusahkan orang lain. Mandiri. Itu paling tidak. Kita harus berjuang untuk mandiri. Bekerja dengan baik. Hidup mandiri. Tidak menyusahkan orang lain. Itu paling tidak. Dan kita juga ikut terlibat apa yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan ada iuran-iuran yang memang berguna, iuran keamanan, iuran sampah, atau iuran yang lain, kita terlibat di dalamnya. Atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang membangun, kita terlibat di dalamnya. Kalau sudah menjadi berhasil hidup kita bisa membantu orang lain. Bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Tetapi yang pertama tadi yang jelas, kita harus mandiri supaya tidak menyusahkan orang lain, dan kita bisa berusaha untuk kesejahteraan lingkungan. Biarlah kita memperingati kemerdekaan ini dengan kehidupan yang mandiri, bergantungnya kepada Tuhan saja, tidak menyusahkan orang lain, dan kalau bisa membantu sesama kita yang ada di lingkungan kita. Supaya apa? Supaya shalom itu nyata dalam kehidupan lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah mendapatkan shalom dari Tuhan. Dan biarlah kami bisa membagikannya kepada orang lain.
Paling tidak kami bisa hidup mandiri, tidak menyusahkan orang lain, dan kami bisa terlibat apa yang dilakukan oleh masyarakat yang membangun kehidupan bersama. Dan kami bisa membantu orang-orang di sekitar kami supaya mendapat kesejahteraan, mendapat shalom itu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa merdeka